Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ribitri Hamdoko. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi investasi. Di poin pertama ada konsep dasar investasi, yaitu penilaian dan penyajian. Apa itu investasi? Investasi merupakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan, persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi. Penilaian dan penyajian yang berbasis harga perolehan atau biaya. Metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai aset tersebut siap digunakan. Yang kedua yaitu berbasis revaluasi atau nilai pasar. Metode penilaian aset didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran lebih akurat nilai aset yang dimiliki perusahaan pada waktu tertentu. Materi yang kedua yaitu investasi jangka pendek. Apa itu investasi jangka pendek? Investasi jangka pendek sering disebut juga investasi sementara karena perusahaan menanamkan uangnya dalam surat berharga untuk jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Nah, apa tuh objek investasi pendek? Nah, objek dari investasi jangka pendek itu berbentuk surat berharga seperti saham dan obligasi. Ada 2 alasan surat berharga disebut sebagai investasi jangka pendek. Yang pertama, surat berharga tersebut mudah diperjualbelikan sehingga dapat dijual dan dijadikan uang tunai setiap saat dibutuhkan. Yang kedua, manajemen perusahaan akan segera menjualnya setiap saat diperlukan uang tunai. Nah, investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai aset lancar karena dibeli dengan tujuan untuk segera diuangkan atau dicairkan menjadi kas dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Nah, materi yang ketiga yaitu investasi jangka panjang. Apa itu investasi jangka panjang? Nah, investasi jangka panjang itu merupakan dana perusahaan yang ditanamkan dalam berbagai aset produktif yang dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada harga perolehan sama dengan harga aset. Harga aset itu bisa saja saham, obligasi, tanah, dan sebagainya. Dijumlahkan dengan seluruh pengeluaran tambahan, misalnya komisi perantara, biaya notaris, biaya administrasi dan provisi, dan sebagainya. Ada alasan investasi jangka panjang. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan modal atau capital gain atau laba yang berasal dari kenaikan harga saham perusahaan yang diberi. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan dividen. Yang ketiga, untuk memperoleh hubungan khusus dengan perusahaan penerbit saham. Yang keempat, untuk ekspansi usaha. Dan yang kelima, untuk memperluas pasar. Dan masih banyak lagi alasan-alasan mengapa investasi jangka panjang. Materi yang keempat yaitu investasi dalam obligasi. Nah, definisi obligasi itu surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berupa janji untuk membayar sejumlah uang di kemudian hari beserta pembayaran bunganya secara berkala.
Nah, harga perolehan obligasi adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan perusahaan sampai obligasi tersebut di tangan perusahaan. Harga beli obligasi, biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi dan provisi, dan sebagainya. Materi yang kelima yaitu investasi dalam saham. Definisi saham sendiri adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Nah, menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Nah, saham itu merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Nah, harga perolehan saham adalah harga beli saham ditambah seluruh biaya lainnya, yaitu biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi, dan sebagainya. Materi yang keenam yaitu investasi dalam tanah. Investasi dalam bentuk tanah dicatat sebesar harga perolehannya atau seluruh uang yang dikeluarkan perusahaan sampai tanah tersebut jadi milik perusahaan. Nah, harga perolehan tanah mencakup harga tanah, komisi perantara, biaya notaris, pajak, biaya balik nama, dan sebagainya. Jika tanah dijual, selisih antara harga jual tanah dan harga perolehannya diakui sebagai laba atau rugi penjualan tanah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan di video ini tentang akuntansi investasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.